Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Asbahna ala fitratul Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan nikmat hanya kepadanya, dan semoga dengan itu nikmat tersebut ditambahkan dan bersama dengan kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Kita lanjutkan bacaan kita dalam surah Ar-Rum. Sekarang kita masuk ayat 33 dan 34. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Wa idza massan nasa durrun. Ini diantara juga masih diantara sifat-sifat orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia diuji dengan kesusahan, da'au rabbahum munibina ilaih. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala munibina ilaih, kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma idza adaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghilangkan daripada cobaan tersebut, adaqahum minhu rahmat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rahmat, memberikan kepadanya anugerah, pemberian rezeki, idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Maka tiba-tiba di antara mereka itu kemudian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifatnya musyrik, kebanyakan musyrik Arab. Ketika mereka terdesak, ketika mereka terjepit dalam kesusahan, mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika selamat, mereka kemudian kembali melakukan syirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza massan nas durrun, jika manusia itu mendapatkan cobaan, mendapatkan sesuatu yang tidak ia sukai, maka karena ayat ini mengatakan idza massan nas durrun, jika manusia itu mendapatkan kesusahan, maka dipahami bahwa kesusahan manusia itu lebih sedikit dibanding kegembiraan mereka, dibanding nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mereka berikan. Karena dia pakai jika, iza, berarti asalnya kita itu mendapatkan rahmat, dan dalam waktu tertentu Allah Subhanahu wa taala baru memberikan ujian, cobaan yang memberikan penderitaan kepada kita atau musibah. Jadi maka dikatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya satu kesusahan itu akan dibalas dengan dua kemudahan atau lebih. Karena al-usri dalam bentuk satu, sedangkan yusra dalam bentuk banyak atau nakira, tidak terbatas. Maka sebenarnya manusia itu sangat jarang atau tidak, sedikit saja dia mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dibanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi memang yang kita ingat banyak itu adalah cobaan ini. Yang diingat banyak adalah cobaan. Yang lain yang menggembirakan itu yang kadang terlupakan. Dan begitulah sifat kita manusia. Cuma mengingat yang tidak enak saja. Tapi yang enak-enak tidak kita ingat. Berapa banyak daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Berapa banyak kegembiraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam waktu-waktu tertentu saja kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan kepada kita. Maka di antara manusia ketika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang durrun da'u rabbahum munibina ilaihi. Dia kemudian kembali kepada Allah kalau diuji dengan cobaan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu, ya Allah, hilangkan. Ini bisa kita lihat dalam misalnya terjadi bencana, itu orang semua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada meminta kepada yang lain-lain. Thumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim musyrikun. Tapi ketika mereka selamat, sudah mulai 1-2 hari, sudah mulai tenang, lama-lama kemudian dia kembali melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih jelek daripada ini, dari manusia, dari kalangan manusia ketika dia mendapatkan ujian, ada yang lebih jelek. Yaitu mereka sama sekali tidak merasakan, bahkan tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Sungguh kami telah mengirim kepada cobaan itu kepada umat-umat sebelum kalian dengan ujian cobaan, ba'sa wad dharra, berbagai macam ujian, la'allahum yatadarra'un, agar mereka kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun. Ketika datang ujian itu, cobaan itu, azab itu, mereka kemudian tadarra', merasakan sakit, merasakan beratnya ujian itu. Tetapi karena ia telah dihiasi amalannya oleh syaitan, maka keraslah hatinya untuk kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad akhadnahum bil adabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un. Ini yang lebih. Bahkan ketika kami mengazab mereka tidak kembali kepada Tuhan, dan mereka tidak yatadarra itu meminta azab itu dihilangkan. Bahkan mereka melakukan kesyirikan, kan? Ada beberapa itu tetap melakukan kesyirikan, melakukan sesajen. Yang pernah di Gunung Merapi itu, kan, setelah meledak itu ada yang justru melakukan kesyirikan, justru menyembelih sesajen. Juga waktu yang di Palu itu ada justru orang setelah gempa itu kemudian memberikan sesajen. Ini yang paling jelek daripada manusia, karena dia sudah ditimpa musibah, dia kemudian tidak kembali kepada Tuhan, malah kemudian dia melakukan kesyirikan tersebut, malah melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kezaliman yang besar, yaitu kesyirikan. Dan yang paling bagus adalah orang beriman, adalah yang ketika dia ditimpa musibah dia kembalikan sabar, melakukan muhasabah diri, jangan kemudian dia melakukan dosa sehingga kemudian dia mendapatkan musibah, dan setelah musibah diangkat kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mempermainkan Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika dia ditimpa musibah, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, rajin melakukan ibadah. Tetapi ketika dia mendapatkan rezeki, dimudahkan rezekinya, dia kemudian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan, membuat tandingan, ada yang ia lebih sukai dan ia lebih pentingkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Liyakfuru bima atainahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena itulah mereka kufur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena harta inilah, karena kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang membuat mereka kufur. Ada juga mengatakan itulah muta'lil, yang membuat mereka kufur
akan nikmat tersebut. Karena nikmat itu melalaikan dia, karena dia tidak bersyukur kepada yang menyebabkan menyebabkan nikmat atau rahmat. Dia bersyukur kepada rahmat itu rahmat tersebut, tapi tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur kepada misalnya rezeki atau jabatan atau apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut menjadikan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatamatta'u, bersenang-senanglah. Bersenang-senang. Fasaufa ta'lamun, nanti kalian tahu. Ketika dia diberikan harta ini, dia lupa untuk menunaikan haknya, menunaikan zakatnya. Mungkin kemudian dia dilalaikan daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dia melalaikan kewajiban, lebih mengutamakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmat dunia. Dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa kehidupan tersebut akan selalu berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita diuji dengan kemelaratan, kadang kita diuji dengan kekayaan atau kebaikan-kebaikan yang lain, jabatan, pangkat dan sebagainya. Tetapi itu pasti akan berputar. Maka orang yang terbaik adalah bersabar ketika mendapatkan ujian dan kemudian bersyukur kita mendapatkan anugerah. Maka ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan, ajaib urusannya orang mukmin. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Idza asabahu sarra'u syakar fa huwa khairul lahu. Kalau dia mendapatkan ujian kebaikan, maka dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dia mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu. Wa idza asabahu dharra'u sabar fa huwa khairul lahu. Kalau dia mendapatkan ujian, cobaan yang menyakitkan, musibah, maka dia bersabar, maka itu juga baik baginya. Maka mukmin di dunia ini antara syukur dan sabar. Syukur mengembalikan nikmat yang kita rasakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan nikmatnya seperti Nabi Sulaiman. Hada min fadli rabbi. Oh, ini adalah bukan karena saya, bukan karena usaha saya, bukan karena cara saya berusaha, cara saya bertani, bukan. Karena orang kadang-kadang lupa ketika dia mendapatkan anugerah, dia berbangga dengan hal tersebut. Wah, siapa dulu dong? Obat apa dulu yang dipakai? Misalnya kalau petani, wah, pokoknya saya ini kenapa bisa begini? Oh, karena saya kasih begini. Dia lupa ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dulu. Di dalam nikmat harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dulu, bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita. Karena itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kita, yang memang memberikan petunjuk manusia. Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan pemberian kepada hambanya, kemudian Allah lah yang menunjukkan bagaimana caranya hambanya itu untuk mengambil nikmat tersebut. Kamu ke Tomoni, di sana kamu akan mendapatkan rezeki. Kamu ke Morowali, di sana kamu, semua akan diberikan petunjuk. Sehingga kita melihat orang dari luar ke Tomoni, dari Tomoni keluar, itu di sana mereka mencari rezekinya karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezekinya di situ, bukan karena kehebatan kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk itu, petunjuk mencari rezeki yang telah Ia tetapkan kepada kita. Sebab itu hendaknya di waktu ar-raha, di waktu senang, hendaknya kita mengingat Allah. Jangan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Dia nanti mengingat kita di waktu sempit, di waktu sulit. Dia mengenal suara kita. Seperti Nabi Yunus alaihissalam adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu senang, di waktu semua keadaan. Ketika dia ditelan oleh ikan paus yang besar, dia tetap berzikir, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Malaikat di langit mengatakan, sautun ma'ruf fi makanin gharib. Suara ini sangat dikenal. Siapa punya suara ini? Tapi dia berzikir di tempat yang tidak biasa, bukan di tempat yang biasa, karena dia di dalam perut ikan. Maka malaikat mengatakan, ini suara yang kita kenal. Maka zikir kita itu
dikenal oleh malaikat, dikenal oleh penduduk langit. Ya. Dengan itulah laula kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'ats. Seandainya dia bukan orang yang pandai berzikir, pandai bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tinggal selama-lamanya di dalam perut ikan itu, artinya meninggal di dalam, akan mati di dalam. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian menakdirkan dia dimuntahkan oleh ikan tersebut. Maka di waktu lapang hendak kita senantiasa jangan lalai, jangan terlena dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena suatu saat pasti kita akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang itulah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Kami pasti dua kali, wala lam ta'kid dengan nun taukid. Itu pasti kami akan uji kalian dengan ketakutan, dengan kelaparan, wa naqsim kekurangan harta, wal anfus jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Itu akan ada di dalam kehidupan kita nanti suatu saat berjalan hal itu. Maka hendaknya kita kenal Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang, di waktu kita enak, maka Allah Subhanahu wa taala juga nanti mengingat kita di waktu kita diuji dengan musibah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, menguatkan kita dalam kesabaran. Mungkin lebih dari itu membuat kita ridha terhadap apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hendaknya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diuji, dan meminta kita ketika kita dikeluarkan dari ujian itu, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita kemudian lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang-kadang kita bersyukur terhadap nikmat tersebut, membanggakan, bergembira dengan nikmat tersebut. Nanti di ayat nanti, orang yang di antara sifat orang-orang musyrik itu juga dia bergembira dengan nikmat itu. Dia dengan nikmatnya, bukan dengan pemberi nikmat, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergembira dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita disuka untuk menampakkan nikmat itu bagian daripada kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita tidak terlena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang di atas permukaan dunia ini, karena itu adalah ujian. Itu sebenarnya adalah ujian yang lebih banyak orang terlena, yang lebih banyak orang gagal dalam ujian nikmat ketimbang ujian ujian cobaan, penderitaan, musibah dan lain-lain. Itu lebih banyak orang yang gagal dalam ujian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.